Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sekarsari, Agus Khairuddin, dan Nuratul Mufidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul permasalahan infak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu infak. Infak adalah berasal dari kata anfaku yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, infak adalah pemberian sumbangan harta dan sebagiannya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Hukum infak sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, infak adalah mubah. Infak mubah adalah sebuah tindakan yang mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua, infak adalah wajib. Bentuk infak wajib ini merupakan pengeluaran infak untuk perkara yang wajib, seperti membayar mahar mas kawin, atau untuk menafkahi istri, atau untuk menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam masa iddah. Yang ketiga, infak adalah haram. Jenis infak haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, permasalahan infak yang akan dipaparkan oleh teman saya, Agus Khairuddin. Yang kedua adalah permasalahan infak. Dalam pengelolaan infak, sedekah pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Quran lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil, zakat tersebut harus didasarkan atas kurangnya 4 prinsip. Yang pertama adalah independen. Maksudnya itu dikelola secara independen, artinya lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Yang kedua, netral. Karena dana dari masyarakat, maka lembaga tersebut milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal, dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi dengan menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, tidak berpolitik praktis. Lembaga jangan sampai terjebak ke dalam kegiatan politik praktis. Sedangkan kinerja organisasi pengelola zakat, infak, sedekah selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi ini dapat diketahui dari operasional, tidak prinsip atau paradigma yang dianutnya. Yang selanjutnya, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Sikap selanjutnya itu profesional. Lembaga tersebut harus profesional pengelolaannya, bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sembilan saja. Yang ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaannya, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Agus Khairuddin. Secara umum, manajemen dalam pengelolaan infak sedekah hampir sama dengan pengelolaan zakat. Hanya saja dalam manajemen infak sedekah lebih sederhana. Berarti di sini pengelolaan infak sedekah sama zakat itu sama. Yang membedakannya itu berarti manajemennya. Dalam manajemen infak itu lebih sederhana, sedangkan dalam manajemen zakat itu mungkin lebih banyak kali ya, lebih banyak. Kita lanjut ya. Karena dalam
dalam infak sedekah tidak memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan seseorang untuk dapat berinfak sedekah, dan dalam infak sedekah tidak memiliki kekhususan dalam pendistribusiannya. Berarti di sini infak sedekah itu lebih sederhana dan tidak dikhususkan. Dalam pengelolaannya, infak sedekah tidak juga harus memiliki perhatian yang banyak, karena dana yang berasal dari infak sedekah jumlahnya cukup besar, tidak jauh berbeda dengan zakat. Maka tetap perlu memiliki manajemen yang tepat dalam pengelolaannya. Emang iya sih kalau pengelolaan infak sedekah sama zakat mah emang harus ada manajemennya supaya enak diaturnya kan. Berdasarkan pedoman pengumpulan pentasyarufan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional dijelaskan bahwa dana infak sedekah tidak ada hak amilnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.